Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astomi dengan NIM 05024 0714. Di video kali ini saya akan menjelaskan permasalahan pelayanan publik yang pernah saya alami. Permasalahan pelayanan publik terjadi pada saat pengalaman kerja saya, yaitu bekerja sebagai kepala urusan KAUR keuangan di kantor kepala kampung sejak beberapa tahun hingga saat ini. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, saya bertanggung jawab dalam pengelola keuangan kampung yang bersumber dari berbagai dana pemerintah seperti dana ADD, dana desa, dan ADK dana kampung. Tanggung jawab saya meliputi pencairan dana, pengelolaan administrasi, pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat. Selama menjalankan tugas tersebut, saya sering mengalami berbagai permasalahan pelayanan publik, terutama dalam hal keterlambatan pencairan dana kampung dan kendala dalam pelaporan keuangan secara digital. Proses pencairan dana dari pemerintah kabupaten ke rekening kampung sering tertunda karena dokumen administrasi dari beberapa kampung belum lengkap. Sementara pencairan harus dilakukan secara serentak. Selain itu, proses pelaporan keuangan menggunakan sistem aplikasi Siskuedes, sistem keuangan desa, sering mengalami kendala teknis seperti jaringan internet yang lambat, error pada sistem, dan keterbatasan kemampuan perangkat desa dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik yang saya alami, perlu dilakukan beberapa langkah strategis seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan kapasitas aparatur kampung. Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan rutin bagi KAUR keuangan dan perangkat kampung mengenai penggunaan aplikasi Siskuedes, manajemen keuangan publik, dan pelaporan digital agar aparatur semakin profesional dan terampil. Yang kedua, perbaikan infrastruktur teknologi dan jaringan internet. Pemerintah kabupaten bekerja sama dengan penyediaan internet untuk memperkuat jaringan di wilayah kampung, sehingga pelaporan dan komunikasi digital bisa berjalan lancar. Karena diketahui bahwa tempat saya tinggal kadang jaringannya hilang, dan di sini pun jaringannya hanya satu, yaitu jaringan Telkomsel. Saya harap kepada pemerintah agar bisa mengatasinya dengan cara memasang jaringan Starlink khusus di kantor desa untuk mempermudah akses kami bekerja yang memerlukan jaringan tersebut. Yang ketiga, peningkatan koordinasi antar level pemerintahan. Diperlukan forum komunikasi dan koordinasi reguler antara pemerintah kampung, kabupaten, dan pusat agar kendala administrasi bisa diatasi secara cepat. Yang keempat, transparansi informasi kepada masyarakat. Pemerintah kampung perlu menyampaikan informasi tentang tahapan dan kendala pencairan dana melalui papan informasi atau media sosial kampung agar masyarakat memahami proses yang sedang berjalan. Yang kelima, penerapan prinsip good governance secara konsisten. Setiap proses pengelolaan keuangan kampung harus menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar pelayanan publik semakin dipercaya dan efektif.
Dasar teori yang mendukung solusi peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kampung didukung oleh sejumlah teori administrasi publik. Pertama, teori modal manusia, human capital theory, oleh Gary Becker menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi akan meningkatkan kinerja organisasi publik dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penerapan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan desa seperti aplikasi Siswedes relevan dengan teori e-government menurut Indrajit yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pemerintah bertujuan mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pentingnya koordinasi antar level pemerintah dalam mempercepat penyelesaian masalah administrasi didukung oleh teori kolaboratif governance oleh Ansel dan Gas yang menegaskan bahwa kinerja sama dan komunikasi lintas sektor publik memungkinkan proses menegaskan bahwa kerjasama dan komunikasi lintas sektor publik memungkinkan proses proses pengelolaan keuangan pemerintah secara keseluruhan. Solusi tersebut memperkuat penerapan prinsip good governance dari UNDP yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan penegakan hukum, di mana prinsip-prinsip ini menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan dipercaya masyarakat. Dampak positif dari solusi yang diterapkan: penerapan berbagai solusi dalam peningkatan pelayanan publik di tingkat kampung, bahwa sejumlah dampak positif yang signifikan: peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan penguatan kompetensi membuat pengelolaan keuangan kampung menjadi lebih profesional, akurat, dan bebas dari kesalahan administratif. Perbaikan infrastruktur jaringan internet membantu mempercepat proses pelaporan digital melalui aplikasi Siswedes, sehingga pencairan dan keuangan dapat dilakukan tepat waktu. Koordinasi yang lebih baik antar pemerintah kampung, kabupaten, dan pusat mendorong penyelesaian kendala secara cepat dan meminimaliskan keterlambatan administrasi. Transparansi informasi publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kampung serta mengurangi potensi kecurigaan atau konflik sosial secara keseluruhan. Penerapan prinsip good governance meningkatkan akuntabilitas, efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga pembangunan lebih tepat sasaran, pelayanan publik semakin berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait permasalahan pelayanan publik yang pernah saya alami
serta solusi yang saya berikan dari permasalahan tersebut, dan dasar teori yang mendukung dari permasalahan saya serta dampak positif dari solusi yang saya terapkan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.